Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam alladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala sairil adyan. Ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul mannan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ala kafatil anam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba' faya ayuhan nas usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara, bapak-bapak jamaah salat Jumat Masjid Al-Hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya marilah senantiasa tak henti-hentinya kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, atas berbagai karunia, atas berbagai hal yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Salawat beserta salam senantiasa pula kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, salah satu daripada rukun khutbah, khatib diwajibkan untuk memberikan wasiat. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada rukun yang wajib kita imani adalah beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Percaya adanya malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai duta yang Allah berikan berbagai macam tugas kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada mereka, dan tugas itu mereka kerjakan, laksanakan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat, tidak akan pernah bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa yaf'alu, mereka mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang Allah ciptakan jumlahnya begitu banyak. Disampaikan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Munir pada juz 1
Jumlah malaikat adalah jumlah makhluk yang paling banyak yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Manusia Allah ciptakan hanya 10%. Dalam kitab itu beliau menyampaikan hanya 10% daripada jin yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jumlah manusia hanya 10%-nya daripada jumlah jin yang Allah ciptakan. Jumlah jin yang Allah ciptakan hanya 10% daripada jumlah hewan-hewan yang melata yang ada di daratan. Hewan-hewan yang ada yang melata di daratan hanya 10% daripada hewan-hewan yang Allah ciptakan di udara. Hewan-hewan yang berada di udara, yang terbang di udara, hanya jumlahnya 10% daripada jumlah hewan-hewan yang ada di lautan, di air, di sungai-sungai. Kemudian hewan-hewan yang ada di sungai, di lautan, di samudra, itu hanya 10% daripada jumlah malaikat yang ada di muka bumi ini. Jumlah malaikat yang ada di bumi ini hanya 10% dibandingkan jumlah malaikat yang ada di langit pertama, terus sampai kepada arasy Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan begitu banyak malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan semua malaikat itu diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikan tugas untuk mencatat amal-amal kita, baik amal buruk dan amal jahat kita. Kemudian ada malaikat yang ditugaskan untuk memberikan rezeki kepada kita. Yang kemudian ada malaikat yang nantinya akan mencatat, akan membalas, akan menjaga kita nanti di nerakanya Allah ataupun nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara malaikat-malaikat tersebut ada malaikat yang Allah ciptakan yang fungsinya mereka datang ke rumah-rumah kita untuk memberikan rahmat, keberkahan terhadap penghuni-penghuni yang ada di dalamnya. Setiap rumah yang ada di muka bumi ini akan dimasuki oleh malaikat, karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar setiap rumah itu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan, kedamaian. Yaitu adalah malaikat rahmat yang memang ditugaskan untuk hal tersebut. Tapi ternyata tidak semua rumah yang ada di muka bumi ini dimasuki oleh malaikat rahmat, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan nasihat kepada Sayyidina Ali, dan nasihat itu juga berlaku untuk kita sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Aliyu, wahai Sayyidina Ali, lam tadkhulul malaikatu baitan, tidak akan masuk ke dalam rumah-rumah kalian malaikat rahmat. Rumah-rumah siapa? Fihi tusawiru au tamathil, yang di dalamnya rumah tersebut ada gambar-gambar, ada patung-patung makhluk yang bernyawa, yang berbentuk. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, au akun liwalidayhi, yaitu rumah-rumah yang di dalamnya penghuninya durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang selanjutnya, di dalam hadis ini Nabi SAW menyampaikan, yaitu rumah yang tidak akan dimasuki oleh malaikat rahmat adalah bayyitun la yadkhuluhu daifun, yaitu rumah-rumah yang tidak pernah dimasuki oleh tamu. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan di berbagai hadis-hadis yang lain ada juga disampaikan tentang bagaimana malaikat rahmat tidak akan memasuki rumah. Tapi di dalam hadis ini, dalam kesempatan Jumat ini, yang akan kita bahas adalah 3 hal yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi, rumah yang tidak akan mendapatkan rahmat,
karena tidak akan dimasuki oleh malaikat rahmat adalah rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk hidup yang bernyawa, yang berbentuk. Para ulama kemudian menyimpulkan maknanya. Gambar-gambar yang ada di muka bumi ini, gambar-gambar yang ada yang mungkin ada di rumah kita, itu ada 5 bentuk hukumnya. Ada yang menyatakan mutlak haram. Mutlak haram yaitu gambar apa? Gambar-gambar makhluk hidup yang bernyawa, yang ada bentuknya. Gambar manusia, gambar hewan yang memiliki bentuk, artinya memiliki beberapa dimensi yang ketika kita pegang dia serupa dengan makhluk yang kita gambar. Surah dalam bahasa Arab, dalam makna Arab adalah patung. Jadi gambar yang berbentuk adalah gambar makhluk yang bernyawa dalam bentuk manusia ataupun bentuk hewan yang memiliki bentuk yang utuh. Terhadap hukum ini semua ulama mutlak sepakat bahwa diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab tidak akan masuknya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mutlak halalnya yaitu gambar-gambar atau patung-patung yang itu bukan dari makhluk hidup yang bernyawa seperti hewan ataupun manusia. Jadi gambar-gambar selain manusia dan hewan, bisa saja gambar mobil, gambar motor, gambar gunung, gambar pepohonan yang kita bentuk sekalipun sebagai patung, itu mutlak halalnya, tidak diharamkan selama gambar atau patung itu tidak menjadi tempat kita sesembahan atau kita muliakan. Kemudian yang ketiga, kata ulama, dari sekian gambar itu ada yang mayoritas para ulama mengharamkannya, tapi ada pula yang memakruhkannya, yaitu gambar-gambar makhluk hidup yang bernyawa tapi tidak berbentuk, digambar di dinding, digambar di kanvas, digambar di karton, kemudian ditempel. Sebagian besar ulama mengharamkannya, tapi ada yang kemudian memakruhkannya karena gambar-gambar itu tidak ada bentuknya. Kemudian yang keempat, yaitu gambar yang mayoritas kemudian memperbolehkannya, tapi ada sebagian ulama mengharamkannya, yaitu gambar-gambar dari hasil foto, dari hasil fotografi yang kita print, yang sama persis dengan wajah kita atau wajah makhluk yang lainnya yang bernyawa, tapi gambar itu bukan dilukis, nyata, yang diambil daripada foto yang dijepret kemudian di print dan dipajang. Sebagian besar ulama memperbolehkannya, tapi ada pula beberapa ulama yang mengharamkannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, sehingga kita dapat menyimpulkan yang mana yang harus kita pakai ketika kita melihat mungkin di rumah orang ada gambar makhluk hidup yang dilukis. Kita pun tidak boleh kemudian mengklaim mengharamkannya, karena mungkin mereka menggunakan pendapat ulama yang memperbolehkannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tapi yang mutlak haramnya, ketika kita memajang foto gambar makhluk hidup yang bernyawa yang ada bentuknya seperti patung-patung itulah, maka malaikat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan datang ke dalam rumah kita, sehingga tidak akan hadir kebaikan, tidak akan hadir keberkahan, tidak akan hadir kedamaian, keamanan, kenyamanan, keharmonisan di dalam rumah itu. Kemudian yang kedua, penyebab daripada tidak hadirnya, daripada tidak datangnya, daripada tidak masuknya malaikat rahmat ke rumah kita adalah ketika kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Selama kita durhaka kepada kedua orang tua kita, kita masih menyakiti hatinya, mereka masih merasa
tidak ridho terhadap kita, terhadap perbuatan-perbuatan yang menyakiti hatinya, sehingga kita durhaka kepada mereka, maka selama itu malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah kita. Tidak mungkin malaikat akan masuk ke dalam rumah kita, karena Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan meridhoinya. Ridallahu fi ridha walidain wa sutullahu fi sutul walidain. Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada kita ketika kedua orang tua kita ridho kepada kita, dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita selama kita pun murka kepada kedua orang tua kita dan orang tua kita murka kepada kita. Maka tidak akan mungkin malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat itu diperintahkan masuk ke dalam rumah-rumah yang di dalamnya ada orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Untuk itulah senantiasa, walaupun mungkin di dalam rumah itu tidak ada orang tua kita, jauh dia di kampung, di daerah lain, tapi kita memutuskan silaturahim terhadap mereka. Mereka sedih, mereka sakit hati di sana, kemudian kita di sini, rumah kita yang ada di sini tidak akan mungkin mendapatkan kenyamanan, keamanan, kedamaian. Walaupun mungkin rumah kita mewah, diisi dengan berbagai macam perhiasan yang mahal, tapi malaikat rahmat tidak akan masuk, sehingga tidak ada kedamaian di dalam rumah itu. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, rumah yang tidak akan dimasuki oleh malaikat adalah rumah yang tidak pernah dimasuki tamu, rumah yang tidak menerima tamu, rumah yang segan orang masuk ke dalamnya karena mungkin orang yang di dalam itu enggan menerima tamunya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, bahkan tamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka dibuktikan dengan apa? Fa akrim daifahu, dengan memuliakan tamu-tamunya. Sehingga di dalam sebuah kitab Al-Imam Hadami Al-Has, beliau mengatakan al-ajalu minasyaiton, tergesa-gesa itu adalah perbuatan daripada syaitan, terburu-buru adalah perbuatan dari syaitan, illa fi khamsah, kecuali 5 hal. Di antaranya adalah it'amut ta'am idza hadara dhaif, segera mempersiapkan makanan-makanan ketika tamu akan datang. Itu menunjukkan bahwa kemuliaan tamu adalah perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika tamu masuk ke rumah kita, maka bersamanya ada 70 malaikat. Semuanya akan memberikan rahmat kepada rumah-rumah itu. Dan ketika mereka pulang, maka mereka akan membawa dosa-dosa penghuni rumah itu dan membawa bencana-bencana, kejahatan-kejahatan, musibah-musibah yang ada di rumah itu, sehingga jelas akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan, keamanan rumah yang dimasuki oleh tamu-tamu itu. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Untuk itulah, sebagai kesimpulan daripada khutbah ini, kita ingin rumah kita menjadi rumah yang penuh dengan kedamaian, sebagaimana Baitullah, rumahnya Allah, masjid-masjid, musola-musola, langgar-langgar yang kita masuki, yang kita jadikan tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu rumah-rumah yang paling nyaman, yang paling sejuk, yang paling damai, yaitulah masjid di muka bumi ini. Maka daripada itulah, kita jadikan rumah-rumah kita sebagaimana masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita menghindari hal-hal yang tersebut tadi, kita jadikan rumah kita sebagai tempat ibadah kita, sebagai tempat berzikir kita, sebagai tempat kita melaksanakan solat-solat sunnah, sebagai kita menjadikan majelis-majelis ilmu.
jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah khutbah yang singkat yang bisa khatib sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rumah-rumah kita sebagai tempatnya para malaikat rahmat masuk keluar ke dalam rumah kita, sehingga rumah kita menjadi aman, rumah kita menjadi nyaman, rumah kita menjadi harmonis. Walaupun mungkin sederhana, tapi penuh tawa, canda, kebahagiaan di rumah itu. Daripada kita lihat banyak rumah yang mewah, harta banyak di dalamnya, tapi sepi, semuanya keluar mencari hiburan di tempat-tempat lain. Sehingga daripada itu mungkin saja karena sebab malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah tersebut. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sekian khutbah yang singkat ini. Mohon maaf atas segala kehilafan, kepada Allah saya mohon ampun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.